Shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa berjumpa. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya memberi tema hari ini, kenaikan untuk kedatangan. Kenapa? Karena kenaikan Yesus ke surga itu sangat erat kaitannya dengan kedatangannya kali kedua. Sekali lagi, kenaikan Yesus ke surga tidak lepas atau sangat erat hubungannya dengan kedatangannya kali kedua. Coba lihat di Kisah Rasul 1 ayatnya ke-10. Kisah Rasul 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Iya, ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Iya, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu dia naik ke surga. Dia akan turun dengan cara yang sama. Artinya, kenaikannya ke surga sangat erat hubungannya dengan kedatangannya kali kedua. Dia berpindah, Yesus berpindah dari alam jasmani, di mana mata kita bisa melihat, masuk ke dalam alam rohani, di mana mata kita sudah tidak bisa melihat. Oleh sebab itu, ketika dia terangkat, awan langsung menutupinya. Dia masuk dari alam jasmani menuju alam rohani, sehingga murid-murid tidak bisa lagi melihatnya. Dan begitulah dia turun nanti, suatu hari nanti, kedatangannya kali kedua, dia turun dari alam rohani, dia turun ke dalam alam jasmani, di mana mata kita bisa melihat dan mata kita bisa memandang. Tetapi sebelumnya, saya ulang sekali lagi, sebelumnya dia akan menjemput saudara dan saya di awan-awan permai. Sebelum dia datang kali kedua menginjakan kakinya di Bukit Sion, dia akan jemput kita dulu sebagai mempelai-mempelainya di awan-awan permai. 1 Tesalonika 4 ayatnya ke-17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Iya, ini pakai kata harpasu, artinya rapture, pengangkatan. Harpasu artinya terangkat, kita diangkat secara paksa. Saudara akan dibawa masuk ke dalam alam rohani, dan berjumpa dengan Tuhan yang rohani. Tapi siapa tidak rohani, dia tidak bisa berjumpa dengan Allah yang rohani. Saya ulang sekali lagi, siapapun yang tidak rohani, dia tidak bisa berjumpa dengan Allah yang rohani. Kalau saudara masih hidup di dalam kedagingan, saya jamin saudara tidak pernah akan berjumpa dengan Allah yang rohani. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara masih hidup di dalam kedagingan, saudara tidak berjalan dalam roh, saya yakin saudara tidak pernah akan bisa berjumpa dengan Tuhan yang rohani. Simak ya, jika kenaikannya ke surga adalah kebenaran, saudara percaya gak kenaikannya ke surga itu kebenaran? Amin. Maka kedatangannya kali kedua pun itu kebenaran. Maka kedatangannya kali kedua itu pun kebenaran. Semua yang Yesus katakan
itu adalah kebenaran, baik tentang kematian, kebangkitan, juga kenaikan ke surga. Demikian juga dengan kedatangannya kali kedua. Tapi pertanyaannya, apakah para murid sungguh percaya? Saya ulang sekali lagi, apakah para murid sungguh percaya? Jujur, Alkitab berkata mereka pun ragu. Enggak semua orang Kristen percaya adanya pengangkatan. Sekali lagi, enggak semua orang Kristen itu percaya akan pengangkatan. Banyak orang Kristen masih menganggap itu cerita-cerita fiksi, itu cerita seperti dongeng. Kita nggak percaya yang namanya pengangkatan. Sekali lagi saya ulang, jika kematiannya itu kebenaran, kebangkitannya juga kebenaran, kenaikannya juga kebenaran, maka kedatangannya kali kedua pun kebenaran. Tapi sayang, banyak orang meragukannya. Di dalam surat Petrus, 2 Petrus 3 ayat 4, 2 Petrus 3 ayatnya keempat. 2 Petrus 3 ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Di mana ya? Kayaknya dari dulu Tuhan udah ngomong kedatangannya kali kedua, tapi sampai sekarang dia nggak datang-datang. Banyak orang akan meragukan ini. Banyak orang akan meragukan ini. Justru pada saat orang-orang meragukan, dia datang seperti pencuri. Ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan nggak pernah lalai menepati janjinya. Terus? Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya. Tuhan memberi saudara dan saya kesempatan supaya saudara dan saya sungguh-sungguh berbalik dan bertobat. Pertanyaan saya sama saudara, apakah saudara benar-benar percaya kalau Yesus akan datang kali kedua? Yesus menampakkan dirinya kepada 500 orang ketika dia bangkit. Kenapa? Karena kebangkitan itu nggak masuk di akal, nggak masuk di akal. Oleh sebab itu dia harus nampakin diri kepada 500 orang, kepada para murid dan 500 orang. Kenapa dia selama 40 hari dia berkeliling? Untuk menampakkan diri, supaya orang-orang percaya yang namanya kebangkitan. Kenapa? Karena begitu dia mati, banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang dikatakannya tentang kebangkitan. Dia harus berjalan 40 hari. Tapi sayang, orang Kristen hari ini 40 hari ngedoain orang udah mati. Emang dia Yesus? Yesus benar harus menampakkan diri selama 40 hari. Kemudian dia naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Sampai-sampai ada saudara saya waktu itu meninggal. Saudara saya meninggal pas hari ke-40. Itu rumahnya ditaburin seperti tepung-tepungan. Terus malam dia tungguin, papa datang, katanya papa datang. Yang lucunya nggak ada jejak kaki manusia, nggak ada, jejak kaki kucing. Ini benar saudara saya, ditaburin, nggak ada jejak kaki manusia, jejak kaki kucing. Sampai saudara saya bilang gini, papa sudah berubah jadi kucing, reinkarnasi jadi kucing, kata. Aduh, saya bilang nih orang nggak ngerti benar-benar. Nah ini kenyataan, ini benar-benar kenyataan.
Saudara benar-benar, saudara lihat banyak orang masih mendoakan orang mati sampai 40 hari. Kenapa? Karena dipikir 40 hari ini masih keliling, masih jalan-jalan. Jalannya kemana aja? Ngunjungin keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Kalau udah kunjungin semua, kemana lagi? Aduh, aneh-aneh aja deh. Udah deh. Yesus memang harus, karena dia harus menampakkan diri, dia harus muncul supaya orang percaya akan namanya kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat ke-6. 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Lihat, 500 orang sekaligus dia tampakin dirinya. Dia menyatakan diri, aku hidup. Dan 500 orang itu harus menyaksikan kebangkitan Tuhan. Dan saudara harus menyaksikan kalau Tuhan itu bangkit. Gimana caranya? Gimana caranya Pak saya menyaksikan kebangkitan Tuhan? Gimana caranya? Apakah saudara lihat Yesus bangkit? Enggak. Tapi saudara bisa lihat lewat kehidupanmu yang berubah. Saudara bisa melihat kebangkitan Yesus melalui kehidupanmu yang berbeda dengan yang dulu. Di situ saudara menampakkan kehidupan Kristus di dalam saudara. Apakah saudara bersungguh-sungguh setelah menjadi saksi Tuhan tentang kebangkitannya? Ini yang harus saudara dan saya pertanyakan. Sekali lagi, apakah saudara sungguh-sungguh telah menjadi saksi Tuhan tentang kebangkitannya? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita percaya dia akan datang kembali jemput gereja? Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh percaya kalau dia akan datang kembali menjemput gerejanya? Kepercayaan saudara dan saya akan kedatangannya kali kedua terlihat dari cara hidup saudara dewasa ini. Saya ulang sekali lagi, kepercayaan saudara akan kedatangannya kali kedua itu dapat terlihat dari cara hidup saudara hari ini. Apakah saudara sungguh-sungguh menantikan Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh menantikan Tuhan? Menantikannya kedatangannya kali kedua? Kalau saudara nggak sungguh-sungguh, jangan-jangan saudara masih ragu akan kedatangannya kali kedua. Banyak orang bilang, ah Tuhan masih lama, datangnya masih lama. Ah itu mah cerita fiksi. Lihat aja, dari dulu udah ngomong sampai sekarang nggak datang-datang. Nanti begitu datang baru ngerti loh. Nyeselnya minta ampun. Hati-hati ya dengan cara hidup kita. Apakah saudara sungguh-sungguh menantikan kedatangannya kali kedua? Jangan sampai saudara meragukan kebenaran. Jangan sampai saudara meragukan kebenaran dan cara hidupmu tidak seperti orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Saudara lihat ya, ada 10 gadis. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 10-10-nya menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan, 10-10-nya. Tapi sayang, yang 5 kekurangan minyak. Yang 5 gak punya hubungan, gak punya koneksi dengan Tuhan. Kurang bergaul dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, yang 5 kurang bergaul dengan Tuhan. Yang 5 bergaul karib dengan Tuhan. Dia kepenuhan minyaknya Tuhan. Dia kepenuhan minyak Tuhan. Sampai ketika mempelai itu datang, minyaknya cukup. Saya tanya, apakah saudara sungguh-sungguh menjadi 5 gadis bijaksana? Yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan. Kalau saudara gadis bijaksana yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan, saudara pasti akan dijemput sama Tuhan. Simak ya, Tuhan akan menjemput orang yang cinta Dia.
dan menantikan dia. Tuhan akan menjemput orang yang cinta dia dan menantikan dia. Bukan orang yang frustasi, yang ingin lari dari masalah. Berapa banyak orang Kristen pengen lari dari masalah. Tuhan kapan datang sih? Tuhan kapan datang sih? Kenapa? Karena di dunia ini dia terlalu banyak masalah sampai dia bilang, Tuhan datanglah segera, jemput saya. Kenapa? Dia frustasi. Hidupnya buntu, nggak ada jalan keluar. Banyak utang, kata Pak Heri itu. Semakin banyak masalah, semakin pengen cepet-cepet Tuhan datang. Saya bilang ya, Tuhan gak jemput orang yang seperti itu. Justru Tuhan jemput orang yang cinta dia, yang nanti-nantikan dia. Bisa bayangin gak kalau saudara dalam mempelai perempuan. Nih anak cewek di sini. Begitu saudara mau dijemput sama mempelai laki-laki, saudara tahu deg-degan gak? Waduh, calon suami saya mau datang, deg-degan gak? Deg-degan. Saudara tahu. Nah ini saudara nggak tahu kapan datangnya, tapi saudara harus mempersiapkan diri terus. Jadi saudara deg-degannya tiap hari. Saya bilang sama saudara, kapan waktu yang terbaik untuk bertobat? Saya ulang sekali lagi, kapan waktu yang terbaik untuk bertobat? 1 hari sebelum kau wafat. Waktu yang terbaik untuk bertobat adalah 1 hari sebelum kau dipanggil Tuhan. Pertanyaannya, tahu nggak engkau 1 hari sebelum kau dipanggil Tuhan kapan? Nggak tahu? Kalau nggak tahu, bertobatlah setiap hari. Amin. Ingat, Tuhan tahu hatimu. Dia tahu apa tujuanmu datang pada dia. Dia tahu apa tujuanmu datang ke dia. Kalau tujuanmu datang ke dia hanya demi diberkati, hanya demi menyelesaikan masalah, saya bilang engkau tidak pernah akan dapat kelepasan. Saya ulang, kalau tujuanmu datang ke dia hanya demi melepaskan masalahmu, saya bilang sampai kapanpun engkau tidak lepas dari masalah. Datang ke Tuhan bukan untuk melepaskan masalah, datang ke Tuhan untuk melepaskan egomu, untuk melepaskan siapa engkau, supaya dia bisa hidup di dalammu dan kau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ulang sekali lagi, kenaikannya ke surga itu kebenaran, kedatangannya kali kedua pun itu kebenaran, dan itu tidak bisa dilepaskan. Saudara harus mempertahankan cara hidup yang berkenan demi mempersiapkan kedatangannya kali kedua. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 5. 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kamu nggak tahu kapan dia datang. Kamu nggak tahu dia datang. Kalau kamu tahu pencuri datang, misalnya entar malam, kamu udah bawa hansip, bawa polisi, bawa segala macam. Kenapa? Karena kamu tahu pencuri akan datang malam ini. Tapi pencuri nggak pernah ngomong. Misalnya saya mau, Vera, saya mau curi ya rumah kamu ya. Saya mau rampok ya malam ini ya. Persiapan ya. Itu bukan pencuri, itu pamit namanya. Itu minta izin, mau ngapel. Kita nggak tahu kapan waktunya pencuri itu datang. Oleh sebab itu saudara harus berjaga-jaga senantiasa. Terus pertahankan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terus 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Iya, lihat ya, ini cara hidup yang tidak berjaga-jaga.
Cara hidup yang tidak berjaga-jaga, artinya semua serba ada, semua serba enak, semua serba nyaman. Akhirnya apa? Ditimpa kebinasaan. Saudara harus bersyukur kalau saudara mengalami masalah. Karena apa? Karena masalah itu sebenarnya membawa saudara mendekat kepada Tuhan. Masalah sebenarnya membawa saudara mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Jangan kecewa jika engkau diperingati, karena dia menyesah orang yang dianggapnya berharga. Ibrani bilang, dia menegur orang yang dikasihinya. Kalau saudara ditegur sama Tuhan, relakan dirimu. Kenapa? Karena itu adalah pembentukan dari Tuhan. Kalau engkau mengalami masalah dan masalah ini belum selesai sampai hari ini, bersyukur sama Tuhan, karena itu demi kebaikanmu. Terus lanjutkan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Iya, tidak akan luput. Kalau orang lagi mengandung, pasti dia akan melahirkan. Pasti dia akan melahirkan. Demikianlah kedatangan Tuhan kali kedua. Itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Terus ayat 4. 1 Tesalonika 5 ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kalau kamu hidup di dalam kegelapan, kamu akan masuk di dalam jerat hari Tuhan itu. Terus? Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Iya, kamu nggak hidup di dalam kegelapan. Kamu adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Kalau kamu adalah anak terang, kamu tidak usah takut dengan hari itu. Kenapa? Karena hari itu menjadi kelepasan besar bagimu. Kedatangan Tuhan kali kedua, jemput kita gerejanya di awan-awan. Saya bilang, itu akan menjadi sukacita yang besar bagi gereja. Tapi akan menjadi musibah besar bagi orang yang tidak mencari Tuhan. Akan menjadi musibah besar bagi orang yang tidak mencari Tuhan. Terus ayat kelima. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Iya. Saudara adalah anak terang, bukan anak gelap. Karena saudara adalah anak terang, hiduplah dalam terang. Saya ulang sekali lagi, karena engkau adalah anak terang, hiduplah dalam terang. Hidup dalam kegelapan adalah hidup dalam dosa. Nggak ada orang yang hidup di dalam dosa terus membanggakan dosanya. Pencuri nggak pernah ngomong, gua nih pencuri kelas kakap. Siapa yang mau main sama dia? Hilang semua barang. Nggak ada yang mau dekat sama dia. Kenapa? Dia nggak mungkin ngomong kalau dia itu pencuri kelas kakap. Gua senggol, hilang dompet lu. Gua toel, hilang jam tangan lu. Siapa yang mau dekat sama dia? Kita anak-anak terang. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara benar-benar menampilkan terang Kristus. Saudara tidak perlu takut dengan apapun. Karena saudara pasti akan dijemput Tuhan di awan-awan permai. Dan kedatangannya kali kedua itu adalah kebenaran. Saudara akan memerintah bersama dengan dia suatu hari nanti. Sekarang kita lihat firman Tuhan berkata tanda kedatangan Tuhan kali kedua itu semakin hari semakin jelas. Apa tandanya? Tandanya apa? Perang. Perang sekarang sedang terjadi. Peperangan sedang terjadi. Perang apa? Perang fisik bisa, perang dagang bisa, perang iklim bisa. Yang penting perang. Saudara perhatiin ya, lihat sekarang minyak goreng itu dihantam dengan harga 48.000 per 2 liter. Mau diturunin susah. Negara-negara yang pakai minyak bunga matahari itu suplainya dari Ukraina dan Rusia,
itu beralih ke minyak goreng kelapa sawit. Habis cadangan minyak. Kemarin Jokowi ngomong di TV, dia bilang apa? Kita sudah tidak bisa lagi menanggung beban bahan bakar. Nggak bisa lagi tanggung beban bahan bakar. Harus naik. Saya nonton kemarin di berita, dia bilang kita tidak bisa lagi, APBN tidak bisa lagi menanggung beban bahan bakar. Nggak bisa. Harus naik. Indonesia cuman mencadangkan $65 per barrel. Tapi sekarang udah 100 lebih. Siapa yang nutupin 30 sekian dolar per barrel? Siapa yang tutup? Tambah hari tambah gak beres. Sakit penyakit tambah banyak sekarang. Lihat ya, sakit penyakit tambah banyak. Abis corona, ada lagi cacar monyet. Cacar monyet. Maaf ya, nanti itu satu Ragunan sakit semua. Ada cacar monyet, ada flu burung. Kita berdoa waktu itu, Tuhan jangan sampai flu babi. Kenapa? Babi enak. Babi kena juga flu. Saya bilang, babi sih main sama burung. Coba babi pakai masker. Babi nggak kena flu. Babi sih pecicilan main sama burung. Akhirnya kena flu juga. Ada flu burung, ada cacar monyet, DBD, hepatitis akut, muncul lagi masalah, sakit penyakit beruntun. Kenapa? Karena Tuhan bilang, dunia ini nggak nyaman loh, nyaman tuh di sorga. Tuhan mau mengalihkan pandangan kita ke sana. Kenapa? Tuhan bilang di sini bukan tempatmu. Engkau masih cari kenyamanan di sini, engkau akan kecewa dengan di dunia ini. Benar. Semua akan mahal, semua akan mahal. Tuhan udah ngomong berapa bulan lalu, secupak gandum sedinar kok. Semua jadi mahal. Tuhan udah ngomong berapa bulan lalu juga, Tuhan bilang krisis, krisis, krisis. Akan terjadi krisis besar. Semua akan jadi sulit. Tapi kalau saudara berpegangan sama Tuhan, berpegangan sama Tuhan, semua Tuhan cukupin pasti. Semua pasti Tuhan cukupin. Permasalahannya di mana? Karena kita nggak pegang Tuhan. Kita nggak pegang Tuhan, akhirnya kita kecewa. Lucu ya, lucu ya. Kita nggak pegang Tuhan, kita kecewanya ke Tuhan. Lucu nggak? Lucu banget menurut saya. Kita nggak cari Tuhan benar-benar, cinta Tuhan benar-benar, kita kecewanya ke Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi pada saya? Ya lu nggak cari Tuhan. Sakit penyakit makin parah. Semua harga akan naik, semua harga akan mahal. Berapa hari lalu saya melihat berita juga, gandum, ini masalah gandum. Akhirnya Indonesia kekurangan gandum. Indonesia ngomong sama India. India bilang kita akan coba cukupin sebisanya. Bisa bayangin kalau sampai gandum nggak ada? Gandum, penghasil gandum itu Ukraina dan Rusia. Kalau gandum sampai nggak ada, saudara mau bikin apa? Dari tepung-tepungan, bahan dari tepung. Itu bahan dasarnya gandum. You mau makan mie, berapa duit harganya? Mau bikin roti, berapa harganya? Kenapa? Gandum susah. Semua akan jadi susah. Semua akan jadi sulit. Dunia bukan tempat kita. Jangan pernah cari kenyamanan di dunia. Kenapa? Karena kamu bukan manusia dunia.
Kasih menjadi dingin, salah satu tandanya. Saya cuma garis bawahi dua tanda. Yang tanda pertama itu kasih menjadi dingin. Kalau sakit penyakit iya, perang iya. Itu tanda-tanda. Perang iya, sakit penyakit iya. Tapi saya cuma garis bawahi dua. Kasih menjadi dingin. Saudara lihat, manusia mulai egonya mulai tampak. Negara, bangsa akan melawan bangsa. Bangsa akan melawan bangsa. Dan di sini manusia terlihat kasihnya kepada sesama udah nggak ada lagi. Manusia udah saling bunuh. Manusia udah nggak peduli lagi dengan kasih kepada orang lain. Yang dipentingkan adalah kepentingan sendiri. Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Iya, lihat ya. Tambah banyak kedurhakaan, tambah banyak masalah di dunia ini. Tambah banyak masalah di dunia ini, tambah dingin kasih. Tambah banyak masalah yang kau hadapi. Saya ulang ya. Tambah banyak masalah yang kau hadapi. Kalau engkau nggak benar-benar cari Tuhan, engkau akan jadi dingin sama orang lain. Engkau nggak akan peduli sama orang di kiri kananmu. Nggak akan peduli sama orang di kiri kananmu. Susah kita jadi peduli sama orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena terlalu banyak masalah yang kita hadapi. Dan semakin banyak aset yang kau punya, semakin banyak aset yang kau punya, semakin gak peduli engkau sama orang lain. Saya ulang ya. Semakin banyak aset yang kau punya, semakin kau tidak jadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena kasih sudah menjadi dingin. Banyak kedurhakaan. Orang saling membunuh, saling menyakiti satu sama lain. Bahkan di gereja. Udah gak ada kepedulian lagi satu sama lain. Saya punya satu kerinduan, biar gereja ini jadi gereja mula-mula, di mana satu sama lain saling peduli, satu sama lain saling menolong. Nggak ada yang hidup bagi dirinya sendiri. Kita hidup bagi Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5. 2 Tesalonika 2 ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 2. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya, terus 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus ada murtad dulu, harus ada manusia durhaka dulu yang siap binasa. Dan sekarang ini sedang terjadi. Kita nggak murtad, kita bilang saya nggak murtad Pak, saya nggak murtad. Engkau bersungut-sungut, sebenarnya engkau telah menyangkali kedaulatan Allah. Persungutanmu itu cukup menyangkali kedaulatan Allah. Dan persungutan membuat kita menjadi manusia durhaka. Saya ulang, persungutan kita cukup menjadikan kita manusia durhaka. Terus lanjutkan. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan. Ada lawan yang meninggikan diri. Ini antikris. Terus di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, saya kembali dulu ke kasih yang menjadi dingin. Ini tanda, salah satu tanda
Kasih mulai menjadi dingin. Kenapa? Karena banyak kedurhakaan. Saat manusia mulai nyaman dengan dirinya sendiri, saat saudara dan saya mulai nyaman dengan keadaan kita, kita tidak lagi pusing dengan sesama, apalagi Allah. Ketika kita mulai nyaman, kita mulai punya segalanya, kita nggak pusing lagi dengan sesama, apalagi Allah. Kita sudah hidup bagi diri sendiri. Kita sudah hidup bagi diri sendiri. Mereka mulai berpaling ke dunia. Manusia durhaka ini bicara soal gereja. Bisa bayangin nggak? Ilah zaman masuk ke dalam gereja. Ilah zaman masuk ke dalam gereja sekarang. Gereja jadi begitu duniawi. Ilah zaman apa? Individualisme. Gereja jadi individual banget. Lu gua. Materialisme. Jadi otaknya tuh duit. Gereja tuh tujuannya duit aja. Ketiga, gereja itu hedonisme. Cari nyaman. Ya udah, banyakin gini nih. Biar banyak yang datang, banyak persembahan, gereja nyaman. Gereja sudah jadi materialisme, gereja hedonisme, gereja individualisme. Lihat aja ya, lihat ya. Gereja itu bersaing, menciptakan bangunan yang indah, musik indah, semuanya indah, bersaing di situ. Semuanya dibagusin. Tujuannya apa? Supaya banyak orang datang, bukan untuk keselamatan. Saya bilang sekali lagi, Tuhan ngerti hatinya. Bukan untuk keselamatan, tapi hanya untuk materi, duit. Bahaya luar biasa. Saudara dan saya, kita hidup di zaman gereja Laodikia. Di mana gereja memperkayakan dirinya. Gereja individual, gereja material, gereja mencari nyaman. Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 18. Wahyu 3 ayat 15 sampai 18. Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, terus Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Engkau tidak dingin, tidak panas, aku lepehin. Yang minggu lalu saya bilang, tuh, aku muntahin, tuh, gitu. Aku muntahin dari mulutku. Terus Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Lihat gereja sekarang berusaha mengisi lumbung-lumbung uang. Terus, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Lihat ya, engkau tidak tahu loh, engkau sebenarnya melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Gereja berlomba, gereja terus berlomba. Sayang sekali, kasih sudah menjadi dingin. Akhirnya gereja sangat individualistis. Teman saya bilang, gereja udah kayak Hollywood. Gereja ibadah udah kayak konser. Bener-bener kayak konser, lampu, musik yang begitu rupa. Udah benar-benar seperti konser, nggak beda dengan suatu konser duniawi. Apakah ini yang Tuhan mau? Apakah ini yang Tuhan mau? Enggak, Tuhan nggak mau yang begini.
Tuhan mau yang terbaik dari kita buat Tuhan. Terus ayat 18. Wahyu 3 ayat 17. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Lihat, perbaiki perbuatanmu. Beli kebenaran itu. Kebenaran harus dibayar. Kebenaran harus dibayar. Kebenaran itu gak gratis. Ada korban yang harus kita korbankan demi mendapatkan kebenaran. Terus. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Karena engkau tidak dapat melihat, engkau tidak melihat kalau sebenarnya engkau sedang telanjang. Jangan memperkayakan diri kita demi kepentingan kita, tapi perkayakan diri kita dengan kebenaran demi kepentingan Tuhan. Tapi permasalahannya di mana? Permasalahannya di mana? Permasalahannya kebenaran itu tidak tampak. Oleh sebab itu banyak orang tidak terpikat dengan kebenaran. Tidak terpikat dengan kebenaran. Kita lebih terpikat dengan gadget. Kita lebih terpikat sama media sosial. Kita lebih terpikat bicara teknologi daripada bicara soal kebenaran. Karena kebenaran itu samar. Kita nggak terpikat lagi sama kebenaran. Kebenaran itu harus dicari dengan mengeluarkan harga. Berapa banyak orang mau mengeluarkan harga demi kebenaran? Akhirnya orang tidak terpikat lagi dengan kebenaran. Kebenaran itu mahal, oleh sebab itu banyak sekali orang memalsukan kebenaran. Semakin mahal suatu barang, semakin banyak palsunya. Kebenaran itu mahal, oleh sebab itu banyak orang malsuin kebenaran. Kebenaran itu sangat menyakitkan. Oleh sebab itu kebenaran nggak populer. Kebenaran itu sangat menyakitkan, menusuk dalam. Oleh sebab itu kebenaran itu jadi nggak begitu populer. Orang nggak ada yang cari kebenaran, nggak ada yang suka sama kebenaran. Kenapa? Waduh, khotbahnya nyakitin banget, khotbahnya nyinggung banget. Semakin orang tersinggung, semakin tidak populer. Semakin orang dengar nyaman, enak, semakin populer. Yang Tuhan mau adalah yang mengubah orang, membentuk orang. Itulah kebenaran. Kebenaran harus tampak di dalam saudara. Kebenaran harus tampak di dalam saudara, sehingga orang bisa terpikat dengan kebenaran yang ada di dalam saudara. Kebenaran harus dicari. Saudara harus mencari kebenaran, karena kebenaran itu sangat berharga. Saudara harus mengeluarkan harga demi kebenaran itu. Berapa harga yang saudara mau bayar demi kebenaran? Hidup mati kita buat Tuhan. Lihat ya, oleh sebab itu kebenaran harus kita nyatakan, supaya kebenaran semakin populer. Tanda yang pertama, kasih menjadi dingin. Tanda yang kedua, kedatangan Tuhan. Tanda yang kedua, jelas antikris. 2 Tesalonika 2 ayat 4. 2 Tesalonika 2 ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Oke. Ada lawan yang meninggikan diri, duduk di bait Allah. Dia disembah sebagai Allah. Simak ya, simak ya. Simak. Hal yang rohani dapat dilihat hanya secara rohani. Hal yang rohani hanya saudara bisa lihat secara rohani. Jangan pernah melihat yang rohani dengan cara jasmani. Engkau akan menyimpang dari kebenaran. 1 Korintus 2 ayat 14. 1
1 Korintus 2 ayat 14. Saya hari ini, saya mau bicara soal antikris. Saya berharap ini jadi kalangan kita aja. Saya harap ini jadi kalangan kita aja. Tapi kalau sampai dibuka ke YouTube juga enggak apa-apa. Enggak masalah. Terus lanjutkan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Yang dari roh itu tetap bagi manusia duniawi itu kebodohan. Berapa banyak kita menghina pelayanan. Sesuatu yang rohani dijelek-jelekkan, bahaya luar biasa. Terus, kenapa? Karena kita nggak melihat secara rohani. Terus, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. kepekaan rohani bukan soal kecerdasan atau pendidikan. Simak ya, kepekaan rohani bukan soal kecerdasan atau pendidikan, tapi soal kehidupan rohani. Soal kehidupan rohani. Orang yang mati rohani tidak akan pernah bisa melihat hal-hal yang rohani. Saya ulang, orang yang telah mati rohani tidak pernah akan bisa melihat hal-hal yang rohani. Saudara harus hidup rohani, baru saudara bisa melihat yang rohani. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lihat ya, orang nggak bisa melihat kerajaan Allah bukan karena dia tidak cerdas. Ini Nikodemus, seorang pengajar, seorang guru, dia cerdas. Kemampuan seseorang untuk melihat kerajaan Allah bukan karena dia tidak cerdas, dia tidak mampu melihatnya, tapi karena dia tidak punya kemampuan untuk lihat hal-hal yang spiritual. Kenapa? Karena dia tidak punya kedewasaan rohani, dia tidak dewasa rohani. Kedewasaan rohani, ketidakdewasaan rohani adalah penyebab utama dari kekeliruan rohani. Bingung? Ketidakdewasaan rohani adalah sebab utama dari kekeliruan rohani. Ibrani 5 ayat 14. Semakin saudara tidak dewasa, semakin saudara keliru menanggapi hal-hal yang rohani. Saya ulang, semakin saudara tidak dewasa, semakin saudara keliru menanggapi hal-hal yang rohani. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Lihat ya, orang dewasa rohani adalah orang yang punya indera rohani, yang terlatih untuk membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Semakin saudara dewasa, semakin saudara tahu mana yang dari Allah, mana yang bukan. Hati-hati, karena antikris ini bicara soal pengajaran. Salah satunya antikris adalah bicara soal pengajaran. Mau bukti? Mau bukti? Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Antikris itu hanya terdapat dibicarakan oleh Yohanes. Kata antikris 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Banyak sekali orang yang menentang pengajaran Kristus. Pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, itu pasti ditentang. Siapa yang menentang? Antikristus, para antikristus. Ini soal pengajaran. Terus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini adalah waktu yang terakhir, ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu?
Siapakah para pendusta itu? Terus, dialah antikris. Terus, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yesus disangkal kalau Yesus itu bukanlah penyelamat, bukanlah juru selamat. Terus, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dia sangkal Bapa dan Anak. Sorry, maaf ya, maaf. Ada suatu kepercayaan yang mengakui Bapa sebagai Allah, tapi tidak mengakui Anak. Saya ulang, dia mengakui Allah, tapi dia tidak mengakui Anak. Yohanes 5 ayat 23. Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa Anak tidak harus dihormati seperti dia menghormati Bapaknya. Terus, barang siapa tidak menghormati Anak, kalau kita tidak menghormati Yesus sebagai Anak, terus ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Dia nggak bakal menghormati Bapa yang mengutus dia. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang saya ngomong ini. Ini mengenai ajaran palsu. Yohanes 8 ayatnya ke-19. Yohanes 8 ayat 19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Kalau kamu tidak kenal aku, kamu pun tidak kenal Bapa. Kalau kamu mengaku aku mengenal Bapa yang adalah Allah, tapi kamu tidak mengakui Anak, Tuhan bilang, kamu tidak kenal aku, kamu juga tidak kenal Bapa. Jadi antikris ini bicara soal pengajaran. Oke, saya berharap saudara langsung nyambung apa yang saya ngomong. Nyambung gak? Nyambung? Nyambung? Oke. Antikris ini lahir saat gereja mulai nyaman. Gereja mulai masuk di dalam tahap kenyamanan. Begitu gereja mulai menyatu dengan dunia, gereja kekristenan menjadi agama negara oleh Konstantin. Di situ antikris lahir. Dan dia sudah ada. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 22. Tadi udah ya. Ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalau siapapun tidak mengakui Yesus Kristus, Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai Mesias, dia juga tidak mengakui Bapa sebagai Allah. Simak ya. Antikristus ini bicara soal pengajaran. Oke, terus kita lanjutkan 1 Yohanes 4 ayat ketiga. 1 Yohanes 4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Siapapun yang punya roh yang tidak mengakui Yesus berasal dari Allah. Terus, roh itu adalah roh antikristus. Itu adalah roh antikristus. Siapapun yang tidak mengakui Yesus Kristus berasal dari Allah, itu roh antikristus. Ini bicara sekali lagi soal pengajaran. Terus, dan tentang dia telah kamu dengar. Kamu sudah dengar ya tentang dia. Terus, bahwa ia akan datang. Ia akan datang. Dan ia akan datang berarti belum pada waktu ini ditulis. Terus,
Dan sekarang ini ia sudah ada di Dan dalam dunia. sekarang ini sudah ada di dunia. Waktu ini ditulis, sudah ada. Berarti setiap orang yang menentang Kristus sebagai Tuhan, dialah roh antikristus. Jadi Alkitab berkata, ada seorang antikristus, kristoi, ya Pak Heri, kristoi tunggal ya, Kristo. Terus ada lagi antikristos yang jamak ya. Ya. Ada banyak yang menentang, Ini bicara soal pengajaran. Jadi saudara udah nyambung belum apa yang saya ngomong? Ada satu pengajaran yang mengakui Bapa sebagai Allah, tapi tidak mengakui Yesus sebagai utusan Allah. 2 Yohanes 1 ayatnya ke-7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Telah muncul, pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Dia adalah si penyesat dan dia adalah antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 19. 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Mereka berasal dari antara kita. Masih saudara. Terus? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka nggak sungguh-sungguh pada kita. Terus? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kalau mereka sungguh-sungguh, mereka satu pikiran sama kita. Satu pemahaman sama kita. Terus? Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini yang disebut antikristus. Sekarang lihat Yohanes 6 ayat 66. 666. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ketika kita mundur dari Tuhan, kecewa sama Tuhan, tidak lagi ikuti Tuhan, kita sudah masuk roh antikristus. Ketika kita masuk di dalam pengajaran-pengajaran palsu, kita masuk dalam roh antikristus. Ini banyak, jamak, tapi seorangnya sudah lahir. Ketika gereja mulai redup, gereja mulai suam, yaitu di abad ke-6. Ketika gereja mulai mundur, ketika gereja mulai nyaman, ketika gereja mulai jadi kekristenan mulai jadi agama nasional, agama bangsa, muncullah dia. Itulah antikristus. Jadi tandanya udah jelas belum kedatangan Tuhan kali kedua? Sudah? Perang sudah? Sakit penyakit sudah? Antikristus sudah? Sudah? Nunggu apa lagi untuk kedatangan kali kedua? Nunggu satu, gereja belum sempurna. Gereja harus disempurnakan, dibentuk sampai menjadi seperti dia. Sekali lagi saya ulang, kenaikannya ke surga itu kebenaran, kedatangannya kali kedua itu pun kebenaran. Semua sudah siap, kita yang belum siap. Surga sudah siap, kita belum siap. Persiapkan diri kita demi kedatangannya kali kedua. Semua nggak akan jadi lebih baik, semua bahkan bertambah buruk. Tapi rohani kita harus bertambah baik. Amin. Tuhan berkati.